Shalom. 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 Ada jumpa kita hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Santoso dan rekan dari Madiun. Mungkin kemarin pernah datang ke sini, tapi sekarang suasananya udah beda ya. Puji Tuhan, kita senang karena berkat yang berangkat. Amin. Kita akan ujian, kita bertemu lagi. Saling mendoakan karena kita satu dalam Kristus. Amin. Amin. Saya udah semangat dan berdiri. Kita akan berjoget ya. Kita akan pujian. Oh betapa indahnya.
ada yang mau bersaksi? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Sudah lama saya tidak di sini. Dan saya melihat gereja ini gereja yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. 2 hari yang lalu, saya ini tiba-tiba itu tak bisa tidur. Saya juga tidak tahu. Tiba-tiba saya tidak bisa tidur. Memang sekitar 1 mingguan yang lalu itu ada salah satu rekan yang dipanggil Tuhan. Dan saya itu memang berat. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini berat. Rekan ini orang yang baik, orang yang selalu bersama-sama dengan saya. Kami sering bertemu, kami sering melayani bersama. Tidak sakit saudara, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Saya sangat sedih, mau nangis tidak bisa. Akhirnya beberapa hari saya tidak bisa tidur. Puncaknya 2 hari yang lalu, saya tidak bisa tidur tiba-tiba. Waktu saya tidak bisa tidur, saya bingung saya harus ngapain. Lalu saya ingat khotbahnya Kosoni. Kosoni bilang gini, doa itu tidak hanya memberikan apa yang kita minta, tapi terkadang menghilangkan sesuatu. Sesuatu itu apa? Menghilangkan kesedihan kita, menghilangkan ketakutan kita, kekhawatiran kita, itu hilang. Di situ saya mulai nyanyi, memuji Tuhan. Terus saya berdoa. Saya cuma berdoa seperti ini, Tuhan, Oka kepingin tidur. Saya bilang gitu. Oka cuma capek Tuhan hari ini, kepingin tidur. Hanya itu yang saya katakan. Tuhan, Oka kepingin tidur, sama saya tutup mata, saya ngomong, Tuhan, Oka kepingin tidur. Tidur saudara, puji Tuhan. Dan puji Tuhannya lagi, paginya saya bangun. Selalu yang gitu ya. Tepat kemarin malam, saya bermain dengan anak saya si kecil itu. Nah, saya ini punya cedera di lutut saya kanan. Yaitu loncat-loncat, main ke kaki saya. Dan lama setelah itu, saya kerasa, saya bilang, ban kakinya papa sakit, sudah ya berhenti dulu. Saya tidak bisa berdiri saudara. Saya bilang, kok sakit ya? Saya pakai untuk berdiri itu sakit sekali. Saya ingat lagi, seperti kemarin lusa, Tuhan, saya bilang, Tuhan, besok saya mau melayani di Setreng bareng sama Kosoni. Tuhan tolong supaya saya ini sembuh. Pagi tadi saya bangun pukul 4, saya berdoa. Setelah berdoa saya mau berdiri itu saya takut. Ini bisa berdiri apa enggak gitu. Saya mau hubungi Kosoni, tapi dalam hati saya bilang, Tuhan, hari ini saya harus berangkat. Saya mau berangkat ke Setreng. Lalu saya coba untuk berdiri, masih terasa sakit saudara. Anak saya bangun jam 5. Dia bilang, Pak, ayo jalan-jalan. Waduh, saya pikir ini kaki sudah sakit sekali. Tiba-tiba dia ngajak jalan. Saya bilang, oke, tidak apa-apa, ayo kita jalan-jalan. Saya siap-siap, anak saya siap-siap, kami jalan. Pertama saya jalan pelan, saya jalan lambat. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, kaki saya sembuh. Puji Tuhan ya saudara, kaki saya sembuh. Saya bisa berdiri, saya bisa jalan dan enak. Jadi ternyata Tuhan kita itu memperhatikan kita itu sampai sedemikian rupa. Bahkan mungkin ini hal kecil gitu ya. Kadang kita berpikir, kaki sakit bawa ke tukang pijat aja selesai ya gitu. Tapi Tuhan itu memperhatikan kehidupan kita sampai sekecil itu. Dan saya percaya tempat ini menjadi semegah ini, menjadi senyaman ini semua karena Tuhan juga menaruh hatinya di tempat ini. Dan saya percaya setiap jemaat yang ada di tempat ini pasti akan diberkati Tuhan. Apa yang kita perlukan, apa yang kita takutkan, apa yang menjadi kekhawatiran kita, serahkan semuanya sama Tuhan. Terima kasih buat Pak Barnabas dan Minto.
Saya selalu ingat Pak pertemuan pertama kita, dan saya selalu salut sama Pak Barnabas ini. Dan saya menikmati pujian penyembahan hari ini. Tadi lagu pertama dinyanyikan apa? Selalu baru, setiap hari kasih Tuhan itu luar biasa. Dalam hati saya, iya betul. Selalu baru kasih Tuhan setiap hari. Jadi jangan pernah takut saudara. Apapun yang kita alami, kesulitan apapun yang kita hadapi hari ini, Tuhan kita ada dan Tuhan kita hadir selalu baru, setiap hari memberi kita kekuatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yeah.
Dan waktu selanjutnya saya kembali kepada Bapak Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur di tengah ibadah kami. Kau sudah memberkati kami melalui puji-pujian kami Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya boleh berkenan dan menyenangkan hati Engkau, menjadi persembahan upah yang berpauruh di hadapan Engkau. Bahkan kami boleh bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Berkati hamba yang sudah memimpin kami dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Akan lebih lagi dalam melayani Engkau Tuhan. Bahkan kami semua yang ada, Engkau berkati kami Tuhan. Kami sungguh bersuka cita di hadapan Engkau. Saat pagi hari ini sebentar Tuhan, kami akan menyiapkan segenap kehidupan kami, hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Pakai urapi hamba-Mu Tuhan dengan otoritas wibawa, pengurapan yang daripada Engkau Tuhan, hingga hamba boleh menyampaikan apa yang menjadi maksud hati-Mu melalui Tuhan di dalam hidup hamba-Mu. Hingga kami semua boleh mengerti, memahami apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Bahkan kami rindu firman menjadi berkat dalam kehidupan kami, menjadi tema di dalam kehidupan kami. Bahkan firman jadi di tanah hati kami yang subur, boleh bertumbuh, boleh berbuah-buah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan dalam kehidupan kami, boleh diisi oleh kebenaran firman. Kami serahkan Tuhan Yesus, bila masih ada kuasa-kuasa kegelapan dan mengganggu jalannya firman diberitakan Tuhan, semua kepatakan hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus hancurkan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Serahkan Tuhan, berikan firman-Mu hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami serahkan semuanya. Haleluya. Amin. Sekarang kembali puji daripada nama Tuhan kita Yesus Kristus saat pagi hari ini, ya. Tuhan berkemuran memberikan kita semua dan Tuhan siap memberikan yang terbaik kepada kita semua lewat hamba-Nya yang tidak asing lagi, ya. Sudah 2 tahun tak datang ke sini. Ya puji Tuhan, waktu dan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya. Mari. Salam Bapak Ibu. Terima kasih pertama-tama buat Tuhan Yesus yang sudah mengirim kami ke tempat ini. Dan yang kedua buat Bapak dan Ibu Gembala, Pak Pendeta Barnabas Darminto beserta Ibu dan seluruh pengurus gereja yang memberi kesempatan buat Dalet yang hari ini saya wakili untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu siap dengar firman Tuhan? Ya. Tadi sudah diawali dengan kesaksian yang luar biasa dari sahabat kami, Koka. Saya senang ketika Koka mendampingi saya di banyak pelayanan dan ketika beliau bersaksi saya diberkati. Dan saya juga senang karena poin yang kedua, khotbah saya bisa lebih cepat. Karena saya sudah dibantu Koka kan ya, jadi saya nggak perlu nanti dalam khotbah ada kesaksian lagi kan, nggak perlu sudah diwakili. Bapak Ibu, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yang saya beri judul berakar dan berdasar dalam kasih. Mari sama-sama katakan, berakar dan berdasar dalam kasih. 1, 2, 3. Berakar dan berdasar di dalam kasih. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tahukah kita bahwa kita ini dipilih Tuhan, kita ini dipanggil Tuhan untuk menjadi umat-Nya, bukan karena kita lebih baik dari yang lain. Dahulu sebelum kita mengenal Tuhan, saudara-saudara, kita tidak jauh beda dengan yang lain. Kita hidup di dalam kehidupan kegelapan, kita hidup dalam hidup yang penuh noda dan celah, saudara, ketika kita hidup di luar Tuhan. Saya tidak tahu apakah saudara lahir Kristen atau tidak, tetapi mengikut Tuhan tidak bicara tentang agama, ya saudara. Ada orang Kristen belum tentu murid Kristus. Kalau teman saya bilang saya ini dari kecil Kristen, bahkan kalau lahir ceprot saya haleluya gitu. Bukan oe-oe. Kalau bagi lain oe-oe dia haleluya puji Tuhan. Bercanda Bapak Ibu. Nah, jadi maksudnya dia sejak kecil sudah Kristen. Tapi yang saya maksudkan di sini bukan agama Bapak Ibu. Tapi ketika kita terima Yesus, ketika kita menjadi murid Kristus yang sejati, kita mengalami perubahan.
Dulu di luar Kristus kita nggak beda dengan yang lain. Hidup dengan noda dan celah, sehingga ketika Allah pilih saya sebagai pengkhotbah, pilih Pak Barnabas Darminto sebagai gembala, Koka sebagai orang yang bersaksi dan pelayanan di Dalet dan dimanapun, dan Bapak Ibu semua, Mbak yang BL tadi luar biasa, saya diberkati. Tuhan pilih kita dan Bapak Ibu semuanya ya. Ada yang dari Surabaya. Tuhan memilih saudara dan saudara ada di tempat ini pagi ini bukan sebuah kebetulan. Saudara ada pagi ini dengan firman Tuhan pagi ini bukanlah sebuah kebetulan. Itu yang saya yakini, saudaraku. Ketika saya mempersiapkan khotbah, saya berdoa, Tuhan, saya percaya tema yang Tuhan pilih ini cocok untuk jemaat besok Minggu. Jadi saudaraku, ketika saudara mendengar khotbah, percayalah itu untuk saudara. Amin, saudara. Jangan tunjuk-tunjuk orang. Nanti sampai rumah, Bu, Dek, khotbah kae tinggi kowe lho. Maka nopo ya aja kaya ngono, rungokno khotbah kae. Bukan begitu, saudara. Khotbah itu untuk saya dan saudara, setiap kita. Kita baca dalam Efesus 3, 17 sampai 21. Saya yang ganjil, Bapak Ibu bersama-sama yang genap. Jadi saya 17, Bapak Ibu 18, demikian seterusnya. Dan ayat 21 kita baca bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Efesus 3 ayat 17, demikian firman Tuhan. Sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. 18. Kamu berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa hebatnya dan kekuatannya dan dididik dan dalamnya kasih, dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. 20. Bersama-sama. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kita belajar ayat demi ayat dengan cepat, saudaraku. Ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu. Saudara yang belum yakin, pagi ini Tuhan ingatkan, hei, di dalam hatimu, di dalam hidupmu, engkau tidak sendirian. Tapi ada siapa, saudara? Ada Yesus. Jadi saudara, kalau hidup kita ini ada Yesus, saudaraku, apa sih yang kita takutkan? Apa sih yang membuatmu khawatir hari-hari ini, saudara? Apakah itu ekonomi, kesehatan, atau apa yang membuat kau khawatir pagi ini? Percayalah bahwa engkau enggak sendiri. Tuhan mengingatkan kita pagi ini, hai, aku ada di dalam hatimu. Hai, aku Yesus tinggal di dalam hatimu. Kapan, saudara? Ketika Yesus tinggal dalam hati kita. Di sini dikatakan sehingga oleh imanmu. Jadi ketika kita memiliki iman, pagi ini saudara, kita beriman. Tuhan terima kasih engkau tinggal dalam hati kita. Berarti Tuhan sudah tinggal di dalam hati. Kalau engkau nggak punya iman, bener gak yo Yesus ikut Tuhan? Bener gak yo Yesus ikut ada dalam hatiku? Lah saudara, perlu diperbaiki imannya. Karena Tuhan tinggal di dalam hatimu itu karena imanmu, saudara. Ya, pagi ini saudara, mari kita kuatkan iman kita. Bagi yang imannya mulai lemah hari-hari ini, saudara, iman bisa lemah itu nomor satu itu kekhawatiran, saudara. Karena itu Tuhan bilang jangan khawatir. Karena kekhawatiran itu melemahkan iman, saudara. Semakin saudara beriman, semakin saudara nggak khawatir. Semakin saudara khawatir, semakin saudara melemahkan iman saudara. Jadi pagi ini pesan Tuhan yang pertama, saudara, yuk kuatkan iman. Iman dapat dikuatkan dengan cara beribadah bersama, dengan cara rajin baca Alkitab,
dengan cara sharing-sharing dengan teman, saudara, mendengarkan kesaksian, mendengarkan firman, memuji dan menyembah Tuhan bersama, saudaraku. Carilah perkara yang di atas, rajin bersekutu, rajin beribadah, rajin baca firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudara, hari-hari ini coba kita evaluasi, berapa menit dalam sehari yang saudara pakai untuk baca dan dengar firman Tuhan? Kalau jawabannya 0, saudara, aku dengarnya firman cuma pas ke gereja aja, pas disetren, pas Pak Barnabas khotbah. Saudara, makanya imanmu nggak bisa kuat. Nah saudara, mari kita perbaiki waktu kita, perbaiki prioritas kita mulai hari ini, saudara. Perbanyak waktu untuk dengar firman Tuhan. Amin, saudara. Supaya imanmu kuat. Ketika imanmu kuat, saudara, Yesus tinggal di dalam hatimu. Dan sekali lagi, kalau Yesus itu sudah di hati kita, tak ada satu perkara pun yang dapat membuat kita khawatir. Berikutnya, saudara, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Yang pertama tadi kita diingatkan tentang iman, yang kedua kita diingatkan tentang kasih. Saudara, ciri orang Kristen ini, waktu saya kecil saya sering mendengar khotbah, mendengar orang bersaksi, mendengar bahkan stiker, saudara, stiker di sepeda motor atau mobil orang Kristen tulisannya Allah itu kasih. Waktu saya kecil saya banyak dapati itu mobil-mobil God is love, Allah itu kasih. Sekarang stiker seperti itu sudah jarang. Saudara, ingat saudara, jangan menjadi anak Kristen tanpa kasih. Saudara punya, jangan menjadi anak Tuhan tanpa kasih. Karena anak Tuhan yang tidak mempunyai kasih, maka tidak ada Yesus dalam hatinya. Kalau tidak ada Yesus dalam hatinya, maka imannya tidak kuat. Kalau imannya tidak kuat atau bahkan tidak punya, saudara, maka sebenarnya dia bukan anak Tuhan. Tinggal tunggu waktu murtad. Nah saudara, selain memperkuat iman, berakar dan berdasar di dalam kasih. Saudara, nanti dijelaskan ayat 18 dulu aja. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami. Paulus berdoa supaya jemaat Efesus bersama dengan semua orang kudus. Siapa orang kudus itu? Termasuk kita, saudara, jemaat-jemaat Kristus zaman ini, dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Nah saudara, ketika kita belajar tentang kasih, pertama-tama kita harus menyadari bahwa saya dan saudara dipilih Tuhan jadi pelayannya, dipilih Tuhan jadi anaknya, dan kelak saudara mendapat ahli waris di kerajaan surga. Kelak saya dan saudara, kita hidup di dunia ini sementara, saudara, sementara. Pepatah Jawa mengatakan urip mung mampir ngombe. Ngombene ibu, saya ngomongin panjang. Ngombene ibu-ibu. Nah, saudara, karena itu hidup di dunia ini sementara. Ketika kita mati, saudara, kemana roh kita akan pergi? Kemarin anak saya bertanya, Pak, kami punya kura-kura, Bapak Ibu. Kura-kura kami sekarang 4. Kami pelihara sejak bayi. Kami pelihara sejak bayi itu umur 1 bulan mungkin. Tidak mudah. Saya pribadi yang mengajari anak-anak saya tidak punya pengetahuan pelihara kura. Tapi saya mau mencoba. Jadi saya mengorban sampai 10 kura itu mati. Kura ke-11 baru hidup. Akhirnya sekarang saya punya ilmu itu. Kenapa kok mati? Ada yang jamuran, ada ini, saya cek di Google. Lama-lama saya, jadi training saya itu kura 1 sampai kura 10. Kura 11 hidup, kura 12 hidup, kura 13 hidup, kura 14 hidup. Sudah punya skill pelihara kura. Nah, terus anak saya tanya, Pak, kalau kura mati itu nanti kura kita namanya Karkar.
Itu kalau mati nanti masuk surga atau neraka. Saya jelaskan, kalau hewan itu tidak punya roh. Jadi hewan mati ya lenyap, seperti tidak pernah ada. Tapi manusia beda, saudara. Kita ini makhluk roh. Tubuh kita ini hanya rumah, saudara. Rumah. Tubuh kita ini rumah dari roh kita. Saudara makhluk roh. Tubuhmu hanyalah rumah. Dan firman Tuhan mengatakan, dan suatu saat ketika kemah kediaman kita di bumi ini dibongkar. Apa yang dimaksud kemah kediaman? Tubuh, saudara. Bukan rumahmu. Bukan suatu saat ketika bangunan rumahmu dibongkar, Tuhan memberikan kediaman yang kekal di surga. Bukan, saudara. Tapi ketika rumah ini, kita ini rumah saya dan saudara ini, yang kita beri perhatian, kita mandikan sehari 2 kali, kita beri parfum, kita belikan baju baru, kita kasih kalung, itu rumah kita, itu kita pelihara, saudara. Bagaimana dengan roh kita? Itu yang sesungguhnya. Saudara makhluk roh. Jadi ketika rumah saudara nanti dibongkar, rohmu itu kemana? Dan puji Tuhan, orang-orang yang di dalam Yesus akan di rumah Bapa. Amin, saudara. Jadi saudara, firman Tuhan juga katakan, jangan sedih kepada mereka yang ditinggal orang-orang yang dikasihinya. Karena perjumpaan, karena perpisahan ini hanya sementara, saudara. Kalau kita di dalam Tuhan, di sana nanti kita akan berjumpa. Justru kita harus sedih kalau keluarga kita belum kenal Tuhan. Saya ingat pendeta saya dulu waktu saya remaja bercerita, setiap hari saya katakan pada anak-anak saya, kamu harus ikut Yesus, kamu harus kuat iman, jangan murtad, jangan tinggalkan Yesus. Kenapa? Kalau kamu tinggalkan Yesus, nanti papa, mama, dan adik, dan kakakmu di surga, kamu tidak. Kita nggak akan berjumpa lagi. Tapi kalau kamu terus ikut Yesus, tidak ada perpisahan kekal. Di dunia ini hanya perpisahan sementara dan kelak berjumpa lagi. Nah, saudara, mari pahami. Kalau saudara belum paham, pagi ini kita diingatkan dalam ayat 18, dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Kita harus paham bahwa kita hidup ini hanya karena kasih Kristus, saudara. Saudara, ada banyak teman-teman pelayanan kami yang sebelum bertobat hidupnya jauh dari Tuhan, hidupnya penuh noda dan celah. Walaupun setiap kita juga, saudara, ya, kita tidak saling menghakimi seberapa dalam kita dulu jatuh. Tetapi di dalam Tuhan kita dipilih karena kasih-Nya. Betapa Dia mengasihi saya dan saudara panjang. Kalau kasih-Nya pendek, saudara berbuat salah sedikit didepak sama Tuhan. Kalau kasih-Nya tidak dalam, saudara sering menyakiti hatinya, dikeluarkan sama Tuhan. Tapi saudara, Dia Allah yang mengasihi saya dan saudara. Meskipun kita tidak beda, di luar Tuhan dulu kita tidak beda dengan orang lain. Kita yang seharusnya dimurkai, saudara. Kita yang seharusnya layak untuk masuk neraka. Tetapi karena anugerah Tuhan, saya dan saudara dipanggil Tuhan, dipindahkan Tuhan dari kebinasaan kekal menuju kehidupan kekal. Nah, saudara, begitu dalam dan luar dan kasihnya Tuhan itu. Ada teman pelayanan saya, seorang pendeta yang ketika saya ajak pelayanan, saya tahu background masa lalunya. Ada banyak masalah dalam kehidupan masa lalunya. Saya percayai banyak hal, dan teman saya pendeta itu bilang, puji Tuhan, saya masih dipercaya. Melalui salah satunya melalui Pak Sony, saya masih dipercaya pelayanan di banyak tempat. Nah, saudara, Allah kita begitu Allah yang maha kasih. Siapa saya, siapa saudara, siapa kita semua jika kita tidak menerima orang yang jatuh. Saudara, Alkitab juga mengatakan beberapa waktu lalu saya baca, saya lupa di kitab mana sebenarnya. Jika saudaramu melakukan kesalahan, kamu yang rohani harus memimpin dia
kembali ke jalan yang benar dengan kesabaran, dengan kesopanan dan sebagainya. Nah, saudara, Allah yang Maha Kasih itu ingin saya dan saudara juga mengasihi. Jadi kalau saudara ini pagi ini kita ditanya dalam hati kita, kamu sudah merasakan kasih Tuhan yang besar itu belum? Atau kamu masih berpikir aku melayani ini karena kuat dan gagahku, karena kepintaranku, aku bisa pelayanan banyak hal, atau karena hidupmu ini penuh kasih Tuhan? Kalau hidupmu ini penuh kasih Tuhan, saudaraku, maka tidak sulit untuk kita belajar menyalurkan kasih Tuhan. Kalau hidupmu ini dipenuhi kasih ini, Yesus tinggal dalam hati saya, Yesus tinggal dalam hati saudara, Yesus memenuhi kita dengan kasih seluruh hidup kita, maka begitu kita bertemu dengan orang, kita tidak bisa tidak mengasihi. Kita tidak bisa hidup dalam kebencian, kita tidak bisa hidup dalam kepahitan, kita tidak bisa hidup dalam permusuhan. Karena itu saudara, pagi ini Tuhan ingin segala pertikaian, segala kebencian, segala permusuhan yang ada dalam hatimu, dalam hidupmu, bahkan dalam tempat ini, saudara. Apa maksud tempat ini? Dalam komunitas rohani saudara. Saudara, pertikaian tidak hanya terjadi dalam komunitas non-Kristen. Dalam komunitas rohani, bahkan komunitas pelayanan pun saudara tidak lepas dari perselisihan dan pertikaian. Tapi saudaraku, kalau kita mau jadi murid Yesus yang sejati, ingat, murid Yesus yang sejati kuat imannya dan hidupnya harus berakar dan berdasar di dalam kasih. Sekali lagi, kalau saudara aktif melayani Tuhan, saudara punya banyak pengetahuan teologi, bahkan saudara pelayanan khotbah, bahkan jadi pendeta misalnya saudara, tapi kalau tanpa kasih, saudara sama seperti gong yang bergerincing atau tong kosong nyaring bunyinya. Itu yang bilang bukan saya, saudara. 1 Korintus 13, tanpa kasih aku tidak berguna. Tanpa kasih pelayanan saudara tong kosong nyaring bunyinya. Karena yang ada di dalam tong itu harusnya apa, saudara? Kasih. Ya. Kalau hidup saudara penuh kasih, tong saudara enggak kosong. Maka dari itu saudara, mari belajar hidup di dalam kasih. Ayat ke-20, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Saudaraku, tahukah saudara bahwa Allah dapat dan pasti dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Kalau ini untuk hal yang baik, saudara, sebagai anak Tuhan, kita harus berdoa dan berpikir yang baik. Kalau saudara punya doa yang tidak baik, misalnya doa melukai orang, doa mengutuk orang, doa menjatuhkan orang, percuma saudara berdoa, karena tidak didengarkan Tuhan, buang-buang waktu. Tapi kalau saudara berdoa yang baik, yang sesuai dengan karakter dan sifat Allah, saudara, Tuhan tidak cuma mengabulkan, tapi jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari yang saudara pikirkan. Saya pribadi mengalami kasih Tuhan dalam hidup saya yang luar biasa, saudara. Termasuk dalam pelayanan. Saudara, kami melayani di grup Dalet bersama Koka dan Pak Barnabas juga termasuk ada dalam grup kami. Saya tidak pernah berpikir untuk Dalet berkembang sejauh ini, sebesar ini. Ketika saya berdoa, Tuhan bisa berdoa buat Dalet, Tuhan berkati Dalet, Tuhan berkati anggota-anggotanya. Tuhan kabulkan nggak, saudara? Doa yang baik pasti Tuhan kabulkan. Saudara, kalau nanti pulang dari rumah, saudara berdoa, Tuhan berkati Pak Barnabas Darminto, berkati Kosomi, berkati
kokan, pasti Tuhan kabulkan, saudara, doamu baik. Nah, tetapi saudara, Tuhan bisa kabulkan lebih banyak dari yang kau pikirkan. Sesuatu yang baik dalam hidup saya dan saudara ini datangnya dari Allah. Kalau dulu zaman saya remaja ada lagu, karena semua yang baik datang darimu, ya gitu. Ya, saudara, saya mendengar di radio itu radio waktu saya kuliah. Wah, saya tersentuh. Benar Tuhan, semua yang baik dalam hidup saya datang dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Misalnya nih saudara berpikir ini, mimbar ini sesuatu yang saudara pikirkan, Tuhan, dan saudara doakan, Tuhan aku mau di sini, Tuhan aku mau di sini. Tapi ini hal baik saudara. Tuhan gak cuma kabulkan di sini, Dia beri engkau di sini lebih dari yang engkau doakan dan pikirkan. Karena itu saudara, mari perbanyak doa yang baik, perbanyak permintaan yang baik. Tuhan pasti kabulkan. Yang ternyata seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Selain iman, kasih, ada satu hal lagi, yaitu kuasa. Yaitu kuasa yang bekerja di dalam saya dan saudara. Saudara, ada orang yang ekstrim berpikir bahwa ketika mereka minta mujizat, Tuhan harus mengabulkan. Ketika kalau Tuhan tidak mengabulkan, mereka kecewa. Tapi ada juga orang yang apatis sampai berpikir, opo iso itu aku dijawab Tuhan, opo iso ya penyakitku disembuhkan, opo iso ya aku dapat mujizat. Ada juga yang seperti itu. Tapi saudara, mari kita belajar di tengah-tengah saudara. Artinya begini, memang tidak selalu doa kita dijawab Tuhan dengan jawaban ya. Tapi sebenarnya Tuhan selalu mendengar doa saudara. Karena Tuhan menjawab doa kita itu dengan 3 cara saudara. Pertama, Dia jawab ya, dan Dia kabulkan doa saya dan saudara. Yang kedua, Dia jawab tunggu saudara. Dia kabulkan tapi waktunya belum tepat. Karena kalau sekarang saya dan saudara dikasih yang saudara doakan, belum tentu loh kita bisa. Saudara, saya belajar bahwa ini khususnya dalam hal doa-doa, dalam hal sarana dan prasarana, dalam hal harta, dalam hal ekonomi dan kepemilikan lah saudara. Saudara, ketika kita memiliki sesuatu, ada juga nih beban atau perawatan dalam kepemilikan itu. Misalnya rumah atau mobil. Pertanyaannya, kalau saudara minta mobil dan Tuhan kabulkan, bisa nggak bayar pajaknya? Misalnya nih saudara, bisa nggak ke bengkelnya? Bisa nggak ini dan itunya? Jadi kalau Tuhan belum mengabulkan permintaan kita, mungkin waktunya belum tepat. Dan yang ketiga saudara, Dia bisa jawab tidak, karena Dia tahu ada yang terbaik, lebih baik dari yang engkau doakan. Saudara, sebagai seorang remaja dulu, saya dan mungkin saudara tentu ketika kita mau mendekati seseorang, ya, pasangan jenis, lawan jenis, pasti kan berdoa kan, Tuhan berdoa, semoga ini jodoh dari Tuhan. Ada seorang yang naik bis, lalu melihat ada wanita cantik duduk sendirian. Dia duduk di sampingnya. Lalu dia berdoa, Tuhan, ini wanita cantik, semoga dia jodohku. Kalau dia bukan jodohku, jodohkanlah. Jadi memaksa saudara, doa yang memaksa. Nah saudara, ketika ada banyak permintaan kita yang tidak dikabulkan Tuhan, termasuk kalau dalam hidup saya, orang-orang yang saya dekati itu dan ternyata itu bukan jodoh saya. Sekarang saya dapat jodoh yang istri saya ini dari Tuhan. Saya berpikir ternyata Tuhan luar biasa. Ini yang cocok untuk saya. Bukan berarti ini yang terbaik dari seluruh dunia.
bagi saya ya, kan begitu ya. Bagi Pak Barnabas Darminto, Bu Barnabas yang terbaik sedunia. Betul Pak Bas? Jawabannya menentukan kehidupan. Nah, saudara, tapi jadi apapun saudara yang kita doakan, percayalah Tuhan beri yang terbaik buat hidup saudara. Saudara, hari ini kita diingatkan iman, kasih, dan puasa. Dalam hidup saya ini dan saudara ini ada puasa. Jadi ketika saudara berbicara, hati-hati, ada puasa. Jangan mudah berkata kotor, jangan mudah marah. Saudara Amsal mengatakan orang yang mudah marah itu jangan berteman dengan orang yang mudah marah. Tidak ada orang yang mau berteman dengan orang yang mudah marah. Jadi kalau saudara mungkin berpikir, aku kok koncoku sedikit ya, misalnya, koreksi saudara. Jangan-jangan saudara mudah marah. Nah saudara, dalam hidup saya dan saudara ada kuasa, termasuk kuasa perkataan. Hati-hati dalam berkata. Kita mungkin bisa meminta maaf setelah salah berkata, tetapi kita tidak bisa sepenuhnya menghilangkan luka dari orang yang pernah kita sakiti. Ada seorang bapak mengajarkan pada anaknya, "Nak, ambil papan." Diambil papan, saudara. Paku papan itu dipaku 1 kali sampai 10 paku. Cabut pakunya, dicabut semua sampai 10-10-nya. Kira-kira papannya berlubang enggak, saudara? Berlubang. Lalu ayah itu menasihatkan, gini nak, ketika kamu menyakiti orang, anggap aja itu 1 paku. Lalu ketika kamu 10 kali menyakiti orang, anggap aja itu 10 paku tadi. Lalu kamu minta maaf, cabut 1. Kamu minta maaf, cabut 2, sampai 10 kamu minta maaf. Papannya halus enggak? Nah, karena itu saudara, mungkin permintaan maaf itu sangat penting, tapi lebih penting lagi jaga perkataan kita, jaga sikap kita. Biarkan orang melihat kasih kita. Jangan menjadi orang Kristen yang hidup tanpa iman, tanpa kasih, dan tanpa kuasa. Percayalah saudara, Tuhan berkuasa dan kuasanya bekerja dalam hidup saya dan saudara. Sehingga apapun yang menjadi masalahmu hari-hari ini, jangan lelah berdoa, jangan menyerah berdoa, dan jangan menyerah berbuat baik. Ini tadi dikatakan berakar dan berdasar di dalam kasih. Berakar artinya kasih kita itu tidak mudah goyang, kasih kita tidak mudah hilang, saudara. Jangan jemu-jemu berbuat baik, saudara. Saudara, kenapa sih orang jadi jemu berbuat baik? Ada orang yang berkata, aku dulu baik sama dia, wes raketan-ketan, wakeh teman, banyak sekali. Tapi karena dia begitu, sekarang aku tidak lagi baik. Nah, ini bukan ciri anak Tuhan, saudara. Dia sudah jemu berbuat baik. Dia menambahkan perbuatan baiknya kepada siapa yang didapat. Saudara, anak Tuhan sejati adalah dia yang tidak jemu berbuat baik. Dia yang tidak menambahkan kasihnya kepada siapa yang dapat. Karena Tuhan adalah Allah yang baik kepada semua orang. Maka dia minta saya dan saudara juga baik kepada semua orang. Enggak pilih-pilih. Baik cuma pada sesama jemaat, baik cuma pada keluarga, sama tetangga enggak baik, sama orang di luar Tuhan enggak baik. Enggak seperti itu, saudara. Ingat, kebaikan Tuhan itu banyak, termasuk hujan dan matahari. Saya mau tanya, ketika Tuhan memberikan hujan dan matahari, apakah hanya di atas rumah orang baik, saudara? Lalu preman, orang jahat, kriminal, orang yang rumahnya dilewati hujan? Enggak kan, saudara? Tuhan baik kepada semua orang. Karena itu Tuhan mau saya dan saudara baik kepada semua orang. Termasuk ini, kayaknya ini hanya Alkitab yang mengajarkan, tapi saya tidak tahu kalau ada tempat lain yang mengajarkan. Bahkan kepada kasih kepada musuh, kasihilah musuhmu,
berbuatlah baik kepada siapa yang menganiayakan. Saudara, kalau dunia mengajarkan, banyak teman saya nulis di status medsos, kalau kamu baik, aku lebih baik. Tapi kalau kamu jahat, aku lebih jahat. Banyak saudara, beberapa waktu lalu saya baca, lagi tren ini. Kamu baik, aku lebih baik. Kamu jahat, aku lebih jahat. Ini yang dunia ajarkan. Tapi yang Kristus ajarkan tidak begitu. Kasihlah musuh. Berbuatlah baik kepada yang menganiayakan. Itu kasih Kristus. Karena kasih Kristus tidak didasar pada siapa yang dapat, tapi karena hidup dan hatinya penuh kasih. Tadi saya sampaikan bahwa saya dan saudara punya iman. Kristus tinggal dalam kita, hidup kita dipenuhi kasih, hidup kita dipenuhi kasih, sehingga kita tidak bisa tidak berbuat kasih kepada siapapun. Hari-hari ini kalau saudara punya musuh, ya, saudara punya kebencian, punya kepahitan, lepaskan pengampunan. Saudara menyimpan kepahitan, menyimpan kebencian, itu yang rugi diri kita sendiri, saudaraku. Ada ilustrasi yang mengatakan bahwa menyimpan kepahitan itu seperti rumah saudara dimasuki seekor tikus. Lalu saudara marah, rumahku dimasuki tikus kurang ajar. Lalu yang saudara lakukan, saudara bakar rumah saudara supaya tikusnya mati. Tikusnya mati, tapi saudara rugi besar karena rumah saudara terbakar. Saudara, ketika kita menyimpan kepahitan, kerugian pertama adalah Yesus tidak betah dalam hati kita. Tuhan Yesus tidak mau tinggal dalam hati orang yang menyimpan kebencian. Kebencian dan damai sejahtera tidak dapat bersatu dalam hati yang sama. Saudara, kalau Tuhan Yesus itu Raja Damai, Tuhan Yesus itu penuh kasih, maka dia tidak bisa bersatu dengan hati yang penuh kebencian. Ya, saya tidak tahu saudara, dalam hidup saudara ini ada berapa banyak orang yang menyakiti saudara. Saya dulu waktu remaja terlibat aktif dalam pelayanan pemulihan hati Bapak, kesembuhan luka batin bersama remaja-remaja yang lain, saudara. Kami konseling kalau ada teman yang hidupnya penuh luka batin, biasanya karena bapaknya, saudara, karena ibunya, tapi nomor satu karena bapaknya. Ada teman, tapi ada yang ibunya juga. Ada ini yang ibunya, ada teman saya itu tanya sama saya, kamu percaya nggak setiap mamah itu mengasihi anaknya? Saya berpikir sebentar, percaya. Bahkan sepertinya kan hewan pun mengasihi anaknya. Lalu dia jawab, itu tidak terjadi dalam hidupku. Setiap saat saya berbuat salah, mamaku memukul saya, menampar saya. Nah, saudara, mungkin kau mengalami hal-hal yang saya tidak tahu dan itu membekas dalam hatimu. Mungkin kau sedang berpikir suatu saat mau balas dendam, mau menjatuhkan orang, mau ini dan itu. Pagi ini firman Tuhan untuk saudara, lepaskan pengampunan. Kalau enggak, saudara, Yesus tidak betah dalam hati. Kalau engkau lepaskan, Yesus akan tinggal, hidupmu akan penuh kasih, hidupmu akan penuh kuasa Tuhan, dan engkau akan dipakai Tuhan jadi kemuliaan bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba berdoa buat firman pagi hari ini. Tuhan, hamba tidak tahu masalah yang terjadi dalam jemaat di GBT Strength, dalam masing-masing pribadi mereka. Tapi hamba berdoa Tuhan, pagi ini jika ada yang masih punya kepahitan, kebencian, Tuhan tolong. Tuhan tolong supaya kami mau melepaskan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau tidak perlu angkat tangan, engkau tidak perlu maju ke depan sehingga tidak ada orang yang tahu. Tetapi saudara, kalau engkau punya kepahitan pagi ini, lepaskan. Katakan dalam hati, Tuhan, aku mengampuni, sebut namanya.
Tuhan, aku mengampuni dia. Tuhan, aku mengampuni bapakku. Tuhan, aku mengampuni ibuku. Tuhan, aku mengampuni ini dan itu. Saudara, Tuhan mau tinggal dalam hatimu. Tuhan mau hidup saya dan saudara penuh kasih, penuh kuasa Tuhan, supaya hidup kita ini dipakai Tuhan jadi kemuliaan-Nya. Bapak-bapak berdoa buat hamba-Mu Pak Pendeta Barnabas Darminto beserta ibu dan anaknya. Tuhan berkati masa depan anaknya, Tuhan berkati, Tuhan pakai lebih dahsyat anak ini. Dan Tuhan berkati juga pelayanan Pak Bas dan Ibu di GPT Stren menggembalakan anak-anak-Mu di tempat ini. Beri kesehatan, beri kekuatan, beri hikmat, beri panjang umur, dan damai sejahtera Allah yang melimpah. Tuhan berkati juga hamba-Mu Koka yang setia melayani bersama hamba. Tuhan berkati waktu, pikiran, tenaga yang dia keluarkan. Berkati anak istrinya juga. Dan hamba berdoa buat setiap jemaat di tempat ini. Tuhan, biarlah pulang dari tempat ini damai sejahtera Allah menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi ciptaan yang baru, hidup penuh dengan iman, kasih, dan kuasa Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, puji nama Tuhan. Diberkati semuanya. Haleluya. Biarlah pagi kita semakin dikuatkan, diperbuka dalam kita melayani Tuhan dan kita memuliakan Tuhan. Ya, kita akan berselalu bekerja Tuhan dan sama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara kami kadang-kadang memahami apa yang berbicara, dan bila kami semua dikeluarkan terbuka dengan firman pagi ini, kami bertindak baik, namun dimuliakan. Terima kasih. Sebenarnya Tuhan memberikan persembahan pekerjaan, Tuhan memberkati setiap tangga yang berulur memberkati, sehingga kami semua diberkati persembahan yang kami naikkan kepada Ibu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.